Hari ini kita melanjutkan rangkaian pembahasan tentang introduction, pendahuluan dari Dhammacakkappavattana Sutta. Jadi minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang latar belakang dari sebelum dibabarkannya sutta yang berjudul Dhammacakkappavattana Sutta atau pemutaran roda Dhamma ini. Dengan menuruti salah satu sutta yaitu Arya Pariyesana Sutta. Atau sutta tentang pencarian yang mulia. Nah, latar belakang itu sebetulnya juga bisa kita peroleh juga di beberapa sutta yang lain. Tetapi kita ambil salah satu saja di Arya Pariyesana Sutta atau suka disebut juga dengan Pasarasi Sutta. Jadi yang melatar belakangi sedikit review yang minggu lalu, yang melatar belakangi kehendak dari Bodhisatta untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga, kehidupan di kerajaan, di istananya adalah salah satu pemikiran tentang pencarian sesuatu yang mulia, membandingkan suatu pencarian yang mulia dan pencarian yang tidak mulia. Nah, pemikiran itu juga muncul sebetulnya setelah beliau belajar atau berguru dengan Alarakalama dan Udakaramaputa juga. Jadi ketika meninggalkan istana kemudian dengan menunggang kudanya Kantaka dan diiringi oleh kusirnya atau teman waktu kecilnya sebetulnya Cana, ketika sampai di tepi sungai Anoma kemudian Pangeran Siddhartha memotong rambutnya. Ketika memotong rambutnya, kemudian rambut itu dilemparkan ke atas, dan kemudian diambil oleh Saka, Dewa Saka, yang kemudian ditempatkan di satu cetia, katakanlah di Tawatimsa yang namanya Culamani Cetia. Kalau setelah dari kehidupan ini bisa terlahir sebagai dewa di Tawatimsa, mungkin bisa masih melihat Cetia Culamani Cetia, menyaksikan potongan rambut dari Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian pakaian kebesaran, pakaian kerajaannya dilepas, kemudian beliau mendapatkan seperangkat perlengkapan kepetapaan yang diberikan oleh Brahma Gadikara. Jadi yang memberikan perlengkapan petapaan yang pertama kali adalah sesosok Brahma yang bernama Gadikara. Dari 8 perlengkapan itu dikatakan demikian. Nah, kemudian sendiri beliau kemudian mencari guru. Nah, yang pertama adalah bertemu dengan seorang guru yang bernama Alara. Beliau dari suku Kalama, maka terkenal dengan nama Alara Kalama di kota Wesali. Nah, guru ini terkenal memiliki 300 orang murid, dan beliau telah mencapai tingkat konsentrasi yang tinggi yang disebut jana, konsentrasi absorpsi, akincanya yatana atau landasan kekosongan, yang merupakan tingkat ketujuh dari rangkaian tingkat-tingkat atau tataran konsentrasi absorpsi. Jadi tingkat konsentrasi absorpsi tanpa materi
yaitu arupa jana yang disebut yang namanya adalah akincanya yatana atau landasan kekosongan. Merupakan tingkat konsentrasi yang tinggi, yang halus, yang sulit untuk dicapai. Nah, dengan mendengar bagaimana berlatih untuk mencapai tingkat itu, tataran itu, maka Petapa Gotama dalam waktu yang singkat ya bisa juga merealisasikan pencapaian tataran landasan kekosongan tadi, akincanya yatana jana tadi. Nah, untuk itu karena Alara Kalama juga telah mencapai tingkat itu, Petapa Gotama juga telah mencapai tingkat itu, maka Alara Kalama mengatakan kepada Petapa Gotama, kita berdua telah mencapai tingkat yang sama. Ya, kita memiliki tataran tingkat atau kemampuan yang sama. Maka di perguruan ini, di tempat ini, ya kita bagi dua. Ya. 150 murid adalah mengikuti Petapa Gotama, 150 mengikuti saya. Kita bimbing para murid-murid itu untuk dapat mencapai tingkat akincanya yatana jana. Nah, tetapi Petapa Gotama melihat bahwa pencapaian tingkat arupa jana yang ketiga ini, akincanya yatana jana ini, bukanlah merupakan tujuan yang beliau inginkan. Meskipun pencapaian ini tinggi, halus, tetapi Petapa Gotama atau Bodhisatta mengetahui bahwa pencapaian itu tidak lepas dari kekotoran batin. Masih adanya keinginan untuk melekat di situ. Kalau kita memiliki kemelekatan pada tingkat pencapaian itu, maka tentunya itu menjadi akar kelahiran kembali. Di mana? Ya di alam akincanya yatana tadi. Jadi suatu alam Brahma, ya, landasan kekosongan. Jadi alam arupa Brahma, Brahma tanpa materi, ya, yang disebut landasan kekosongan, maka akan terlahir di situ dengan usia yang panjang sekali. Usianya adalah 60.000 mahakapa. Jadi usia yang sangat panjang sekali. Karena apa? Karena kemelekatan kita kepada pencapaian konsentrasi yang tinggi itu. Ya. Nah, keinginan atau apa yang dicita-citakan oleh Petapa Gotama adalah untuk mengakhiri dari kelahiran kembali. Karena itu yang akan mengakhiri dari semua penderitaan. Maka dengan demikian, ya itu adalah suatu pencarian yang tidak mulia. Belum bisa dikatakan pencarian yang mulia. Karena dirinya adalah tunduk dari usia tua, sakit, dan kematian, maka kalau kita terlahir lagi sebagai Brahma, arupa Brahma, akincanya yatana, maka juga masih akan tunduk kepada usia tua yang mungkin tidak sakit yang seperti kita alami, tetapi akan ada kematian juga. Ketika usianya habis ya akan mati. Maka beliau kemudian meninggalkan, mencari guru yang lain dan bertemu dengan Udaka, putra dari Rama, atau mungkin murid utama dari Brahmana Rama. Tidak ada petunjuk yang jelas apakah betul putranya asli ataukah sebetulnya murid kesayangannya atau murid utamanya yang bernama Udaka ini. Nah, Brahmana Rama sendiri telah mencapai suatu tingkat konsentrasi absorpsi yang lebih tinggi dari Alara Kalama. Pencapaian yang disebut Newasanya Nasanya Yatana Jana. Ya, konsentrasi absorpsi tanpa materi yang bernama bukan pencerapan maupun bukan
tanpa pencerapan. Ini merupakan suatu tingkat yang tertinggi dari suatu pengembangan konsentrasi. Tapi itu dicapai oleh Brahmana Rama. Sedangkan Udaka sendiri pada waktu itu adalah belum mencapainya. Tetapi Udaka mengetahui bagaimana cara atau teknik untuk mencapai tingkat itu. Ya dari Brahmana Rama, dari ayahnya ini. Sehingga ketika Petapa Gotama datang ke tempat itu, maka Udaka hanya bisa menyampaikan apa yang telah beliau pelajari dari Brahmana Rama untuk mencapai tingkat bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan ini. Newasanya, nasanya, yatana. Ya. Nah, Petapa Gotama kemudian berlatih dan dalam waktu yang singkat beliau bisa merealisasikan pencapaian ya arupa jana yang keempat ini yang disebut newasanya, nasanya, yatana, jana ini. Sedangkan Udaka sendiri belum mencapainya. Sehingga Udaka mengatakan, ya Anda telah mencapai tingkat ini. Maka perguruan ini yang terdiri dari 700 orang murid ini, maka Anda yang harus memimpin sekarang. Jadi di situ ya tampak katakanlah tidak ada rasa iri hati dan lain sebagainya dari Udaka. Ya, sebelumnya Alaraka Lama juga demikian, mengetahui bahwa memiliki kemampuan tingkat konsentrasi yang sama, kemampuan keterampilan yang sama, beliau membagi duanya. Ya. Jadi memang ada salah satu manfaat, katakanlah manfaat dari pengembangan konsentrasi atau pengembangan meditasi ketenangan batin adalah adanya penekanan terhadap kekotoran batin. Maka selama kita sering masuk ke dalam jana atau mengembangkan konsentrasi yang tinggi, maka di situ kekotoran batin akan ditekan. Ya. Sehingga ya itu menjadi tidak muncul keserakahan, ya, kebencian, ya, kebodohan batin, moha juga tidak akan muncul ketika pengembangan konsentrasi ini menjadi kuat. Tetapi kalau kita tidak mengembangkannya dengan baik, tidak menjaga konsentrasi itu lagi, maka karena dia hanya ditekan, maka dia akan bisa muncul lagi. Secara perlahan-lahan ya dia akan muncul lagi. Ya. Nah maka Udaka memberikan kursinya kepada Petapa Gotama untuk memimpin perguruan yang terdiri dari 700 orang murid tadi. Nah, Petapa Gotama melihat juga bahwa pencapaian tingkat konsentrasi yang tertinggi ini yang sangat halus, sangat sulit dicapai. Ya, dan pada waktu itu ya dikatakan yang pertama kali mencapai yang disebutkan adalah Brahmana Rama itu sendiri. Dan kemudian Petapa Gotama, Bodhisatta. Nah, maka diberikan tempat sebagai guru untuk memimpin 700 orang murid tadi. Nah, kemudian Petapa Gotama melihat bahwa pencapaian yang tinggi yang halus ini adalah juga belum merupakan apa yang beliau cita-citakan. Karena meskipun demikian halusnya, tetapi Bodhisatta bisa mengenali bahwa dengan pencapaian yang tinggi ini menyebabkan adanya suatu keinginan untuk tetap adanya suatu kemelekatan mencapai di situ, di tingkat di situ. Karena begitu beliau keluar dari tingkat konsentrasi itu akan ada suatu gangguan. Sudah mulai ada gangguan lagi. Gangguannya apa? Keinginan untuk melekatnya di situ, tidak bisa melepaskan di situ. Dan itu merupakan suatu bentuk kekotoran batin. Yang apabila kita memiliki kemelekatan di situ atas pencapaian di situ, maka ketika kita meninggal, maka akan terlahir lagi di mana? Di alam
arupa Brahma. Alam Brahma tanpa materi yang disebut bukan pencerapan maupun bukan tanpa pencerapan. Dengan usia berapa? 84.000 Mahakapa. Ya, suatu usia yang demikian panjangnya. Ya. Nah, melihat hal itu maka Petapa Gotama kemudian mengetahui bahwa ini bukanlah suatu pencarian mulia yang dia cita-citakan. Karena tidak bisa mengatasi ya usia tua, sakit dan mati. Bahwa suatu ketika meskipun terakhir sebagai ya newasanya nasanya yatana Brahma dengan usia yang demikian panjangnya, ketika usia itu habis maka juga akan mati lagi dan terlahir lagi. Maka bukan berarti itu mengakhiri penderitaan, karena masih akan terlahir lagi. Nah, itulah mengapa kemudian Petapa Gotama meninggalkan Udaka dan akhirnya mencari tempat untuk berlatih sendiri, yang disebut kemudian praktek penyiksaan diri atau suatu jenis petapaan yang sulit atau berat. Dalam bahasa Pali disebut Dukaracarya. Ya, suatu tindakan ya melakukan sesuatu yang sulit untuk dicapai sebetulnya, sulit untuk dilakukan, yang tidak semua orang mampu melakukan itu. Nah, ini adalah cara beliau sendiri. Dan pada waktu itu praktek Dukaracarya, ya praktek ya penyiksaan diri sebetulnya merupakan suatu praktek yang dianggap merupakan praktek yang benar, praktek yang sesungguhnya akan membawa kepada kebahagiaan tertinggi nibbana. Yaitu anggapan dari semua yang mempraktekkan itu. Ya. Nah, maka Petapa Gotama kemudian sampai di hutan Uruwela di tepi sungai Neranjara. Maka di situ beliau mulai mempraktekkan ya caranya sendiri. Nah, pada waktu itu ketika sampai di situ maka beliau didampingi oleh 5 orang petapa. 5 orang petapa ini kondanya ya Wapa, Badia, Mahanama dan Asaji. Kondanya adalah salah satu dari Brahmana yang meramalkan ketika Pangeran Siddhartha ini ya masih kecil. Dan beliau meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha ini akan menjadi seorang Buddha. 4 petapa yang lainnya, Wapa, Badia, Mahanama dan Asaji merupakan putra dari para Brahmana yang lainnya, karena mereka sudah meninggal dunia. Jadi kondanya kemudian membujuk dari 4 orang ya anak dari Brahmana yang lain ini, ya mengatakan bahwa kita harus mendampingi Petapa Gotama, Pangeran Siddhartha ini, karena beliau akan menjadi Buddha. Ya, kita akan mendapatkan ajarannya yang pertama kali. Demikian. Nah, maka 5 petapa ini atau Pancawagya ini berada di Uruwela untuk membantu ya Petapa Gotama. Mereka tidak berlatih meditasi, tetapi mereka hanya menunggu sebetulnya. Menunggu ketika Petapa Gotama bisa mencapai kebudaan dan mengajarkan kepada mereka. Nah, selama itu mereka hanya membersihkan tempatnya, menyediakan kebutuhan air panas atau air atau membersihkan di lingkungannya yang ada di situ. Itu yang mereka lakukan. Nah, kemudian Petapa Gotama untuk melakukan ini, beliau berpikir bahwa merenungkan dengan adanya perumpamaan. Ya, ada 3 perumpamaan yang beliau pikirkan. Yang pertama, beliau berpikir bahwa kalau misalnya ada sepotong kayu, ya, ada sepotong kayu ini adalah kayu api, kayu yang biasa untuk digunakan pada waktu itu untuk membuat api. Tetapi kayu ini baru saja dipotong.
maka di situ masih ada getahnya. Dan kayu itu berada di dalam air. Maka kalau saya memiliki satu batang kayu yang lain yang sama, yang kemudian saya gosokkan, maka tidak akan bisa menghasilkan api. Sampai kita lelah pun tidak akan bisa menghasilkan api. Karena apa? Karena salah satu kayu di situ adalah masih basah, terendam di dalam air. Maka ini seperti perumpamaan yang disebut saputa baria pabaja. Pabaja adalah meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya, menjalani kehidupan tanpa rumah, demikian pabaja. Saputa baria dengan putra dan dengan istri yang masih memiliki. Ada dari Brahmana pada zaman itu yang masih memiliki keluarga. Ya. Mereka memiliki keluarga, mereka berusaha untuk merealisasikan, karena untuk bercita-cita juga mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana. Bagaimanapun mereka berusaha karena kemelekatan secara fisik dan mental terhadap keluarga, terhadap anak dan istrinya, maka tidak akan bisa mencapai. Apa yang dia akan dapatkan ya hanya lelah saja sebetulnya. Dikatakan demikian. Itu adalah suatu perumpamaan yang muncul dalam pikiran Petapa Gotama. Jadi kalau dia melakukan, dia masih memiliki kemelekatan terhadap keluarga, terhadap anak dan istri, baik secara fisik maupun mental, maka apa yang beliau perjuangkan tidak akan bisa berhasil. Itu yang disebut saputa baria pabaja. Kemudian perumpamaan yang kedua adalah yang disebut Brahmana Damika pabaja. Ya. Brahmana Damika pabaja. Diumpamakan demikian sekarang. Ya. Kayu api tadi meskipun sekarang tidak terendam di dalam air, tetapi dia masih basah, masih ada getahnya. Maka kalau kita gosok dengan kayu yang lainnya untuk membuat api, bagaimanapun kita gosok tidak akan tetap membuahkan api. Tidak akan memberikan api. Karena apa? Karena dia masih bergetah, masih basah sebetulnya. Meskipun tidak tercelup di dalam air. Ya. Nah demikian pula ada para Brahmana ya, yang menjalankan praktek ya kepetapaannya, meskipun dia sudah lepas dari keluarganya, tidak ada ikatan secara fisik terhadap keluarganya, anak dan istrinya, tetapi secara mental dia masih memiliki kemelekatan di situ. Maka kalau masih memiliki kemelekatan terhadap keluarga, meskipun secara fisik kita lepas, tidak ada kemelekatan secara fisik, meskipun kita berusaha pun juga sulit untuk memberikan hasil. Ya kita mempertimbangkan juga dari perumpamaan ini. Apa yang kita lakukan sekarang sebagai suatu cermin bagi kita. Mungkin kita lepas katalah. Kita menjadi biku, menjadi siale. Mungkin lepas dari keluarga. Secara fisik tidak ada keterikatan. Tapi apakah secara mental masih ada atau tidak? Ini yang saya kira sulit sekali. Dan kalau kita tidak bisa menipu diri kita sendiri, kita jujur saja. Kita jujur saja, apakah kita punya kemelekatan secara mental tidak terhadap keluarga kita. Oh saya tidak menikah, tapi masih ada saudara di sana yang jauh. Gitu. Tetapi sebetulnya bukan hal itu saja, bukan hanya berkenaan dengan keluarga sebetulnya. Kemelekatan secara mental terhadap hal-hal yang lainnya. Terhadap yang bersifat indriawi yang ada di sini. Ya. Nah maka kalau kita masih memiliki kemelekatan secara mental, ya, secara fisik tidak, secara mental masih ada. Nah maka itu yang harus
kita sadari dan kita harus berusaha agar bisa lepas dari situ. Agar bisa berhasil. Ya. Dan itu butuh perjuangan yang keras, saya kira. Tidak bisa dengan hal yang biasa saja. Nah, yang ketiga adalah perumpamaan yang disebut bodhisattva baja. Ya. Nah, sekarang kayu tersebut sudah kering, sudah tidak bergetah lagi. Nah, maka kayu yang kering tadi, kayu api yang kering tadi, kalau kita gosok dengan kayu yang lain, maka dengan cepat akan memberikan api tentunya. Maka kalau kita tidak memiliki kemelekatan secara fisik dan mental terhadap keluarga kita, terhadap hal-hal yang bersifat indriawi lagi, maka ketika kita berusaha mengembangkan batin kita ini tentunya dengan teknik yang benar, maka akan segera memberikan hasil. Ya. Nah, itu adalah perumpamaan yang demikian. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan hasil yang segera, kita harus mengatasi kemelekatan kita secara fisik dan mental terhadap hal-hal yang bersifat indriawi ini. Kalau kemelekatan kita masih tebal secara fisik dan secara mental, ya tentunya itu hanya sebagai modal bagi kita. Bukan berarti apa yang kita lakukan sia-sia, tentu saja tidak. Kita berlatih meditasi, mengembangkan teknik vipassana ini dengan benar, tetapi kita masih memiliki kemelekatan terhadap hal-hal yang indriawi secara fisik dan mental. Maka ya apa yang kita lakukan adalah sebagai suatu modal, bisa dikatakan, sebagai suatu parami saja yang akan kita warisi mungkin di kehidupan kita yang akan datang. Tapi kemudian untuk mencapai kebahagiaan tertinggi nibbana mungkin sulit, saya kira. Karena kemelekatan kita yang masih tebal. Nah, itulah maka ketika kita berlatih meditasi, maka di setiap saat pengamatan kita terhadap objek dalam meditasi, nah disitulah kita mengembangkan terputusnya kemelekatan kita itu. Nah, maka kalau kita kembangkan lagi pengamatan secara tepat terhadap objek di setiap saat, nah ini yang akan membawa kita pada terpisahnya kemelekatan itu. Nah, itu yang akan menyebabkan terbukanya pintu untuk penembusan pemahaman terhadap pengetahuan-pengetahuan vipassana dan lainnya. Jadi bukan berarti apa yang kita lakukan juga menjadi sia-sia, tidak. Ya. Hanya kecepatan saja yang akan membedakan satu yogi dengan yogi yang lainnya. Mereka yang sudah bisa meninggalkan kemelekatan secara fisik, ya mental ada, maka ya berikan usaha lagi, maka katakannya ya lebih mudah daripada memiliki kemelekatan fisik dan mental. Sehingga tentunya dalam kemajuan bermeditasi, ya dalam pengembangan batin ini, maka ya akan lebih cepat tentunya. Nah, mereka yang telah mengembangkan dengan baik, ya ketidakmelekatan secara fisik dan mental terhadap hal-hal yang bersifat indriawi ini, maka tentunya akan lebih cepat lagi untuk bisa merealisasikan ya secara bertahap pengetahuan-pengetahuan vipassana ya maupun pencapaian itu sendiri. Ya, pencapaian magga dan phala bukan berarti tidak mungkin di kehidupan ini. Mungkin saja. Ya, tinggal apa yang kita perjuangkan. Katakanlah jalannya adalah sudah ditunjukkan dan masih ada, masih jelas sekali. Ya, dengan suta-suta yang ada, Mahasatipadana Sutta dan suta-suta yang lainnya, merupakan jalan yang nyata sekali, yang
kita harus ikuti. Kita lepas dari kemelekatan secara fisik dan mental, kita jalankan ya petunjuk apa yang ada di Satipatthana ini, maka maga dan pala itu menjadi terbuka. Sehingga di akhir dari Mahasatipatthana Sutta, Buddha mengatakan bahwa kita bisa mencapainya dalam waktu 1 minggu. Itu mungkin dicapai. Ya. Nah itulah 3 perumpamaan itu muncul dalam pikiran, dalam benak Petapa Siddhartha. Maka beliau kemudian mengembangkan prakteknya dengan caranya sendiri, ya, Dukkaracarya itu. Ya. Beliau kemudian mengembangkan bagaimana untuk mengatasi ya pikiran-pikiran yang buruk, ya katakanlah kemelekatan tadi. Kalau pikiran-pikiran buruk itu muncul, bagaimana cara mengatasinya? Nah, pertama, beliau melakukan dengan mengatupkan giginya. Ya, dia katupkan dengan keras. Kemudian dikatakan lidahnya didorong ke langit-langit atas. Dengan sekuat tenaga, ya, beliau mengembangkan untuk mengatasi pikiran-pikiran buruk yang muncul dengan pikiran-pikiran baik. Jadi memunculkan pikiran-pikiran baik untuk menindas, menekan pikiran-pikiran buruk yang muncul juga. Dengan apa? Dengan kekuatan fisik juga, diimbangi dengan kekuatan fisik. Ya, giginya dikatupkan dengan kuat. Ya, kemudian lidahnya didorong ke langit-langit yang atas. Beliau lakukan itu. Berulang kali dilakukan. Ya. Ketika melakukan itu, beliau mengatakan, ya di Arya Parisana Sutta itu, ya beliau mengatakan, Buddha mengatakan bahwa ketika saya melakukan itu, ada perhatian murni, ada sati di situ yang muncul. Ya. Tetapi badan saya ini menjadi tegang, tidak tenang. Jadi ada konsentrasi, ada sati yang muncul ketika dalam kondisi melawan pikiran buruk yang muncul tadi. Tetapi keadaan fisiknya, tubuhnya ini menjadi tegang dan dia menjadi tidak tenang. Ya. Nah itu yang beliau alami demikian. Nah tetapi dilatih, dipraktekkan berulang kali itu. Bukan hanya sekali kemudian, saya mengatakan sudah, bukan begitu. Tapi dilakukan lagi. Apakah betul demikian? Tidak ada ketenangan dengan melakukan itu. Dan memang tidak ada ketenangan. Ya. Jadi tegang, tubuhnya menjadi tegang di situ. Nah maka kalau kita melakukan meditasi, berlatih meditasi, kita ada ketegangan di tubuh kita. Ya seperti misalnya kita sedang melihat rasa sakit yang kita amati, kemudian juga ada ketegangan di situ. Ya mungkin ada sati juga di situ. Tetapi ketegangan di situ, ya ketidaktenangan yang ada di situ, ya tidak akan memberikan hasil lebih di situ. Maka ketika kita bermeditasi, maka dikatakan badan kita tidak boleh tegang. Dan kita harus ada ketenangan secara fisik di tubuh kita ini. Nah kemudian Petapa Gautama kemudian berpikir, sekarang dengan cara ini tampaknya tidak berhasil. Kemudian mencari lagi, berpikir apa yang harus dilakukan. Kemudian beliau berpikir, saya sekarang akan berlatih meditasi dengan tidak bernafas. Yang disebut apanaka jana. A adalah tidak. Pana ini adalah nafas kita ini. Apanaka tidak ada nafas di situ. Suatu jana konsentrasi yang kuat, yang dekat, yang dikembangkan dengan apa? Dengan tanpa bernafas.
Jadi saya akan berlatih meditasi ya untuk mencapai cita-cita yang tertinggi tadi dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak bernafas. Maka ketika Bodhisatta menutupkan mulut dan hidungnya untuk tidak bernafas, berlatih meditasi, maka ketika dalam kondisi demikian, maka udara yang di dalam tubuh ini dia juga akan keluar. Maka cari jalan keluar udara ini, maka keluar lewat telinga. Maka dikatakan bahwa suara yang muncul melalui telinga tadi, karena mulut dan hidungnya tertutup dengan kuat, udara yang keluar dari telinga tadi memberikan menghasilkan suara yang keras. Ya. Nah, seperti kalau kita kadang-kadang telinga kita mampet. Ya, telinga kita mampet seperti misalnya kita sedang naik pesawat gitu. Biasanya pesawat turun mulai turun biasanya. Karena turunnya kan agak cepat gitu ya. Kita tidak merasakan, tapi turunnya itu mungkin 100 meter demikian cepat gitu. Telinga kita akan sakit di situ. Maka telinga kita sakit, maka kadang-kadang ada yang melakukan dengan dan kita tutup hidung dan mulut kita tutup, kemudian kita seperti tiupkan dengan kuat. Maka akan keluar udara dari sini. Gitu. Untuk mengatasi rasa sakit itu. Ya, banyak yang mengatakan itu cara yang tidak baik karena bisa berdarah katanya. Tapi itu yang sering kita lakukan. Mereka yang suka olahraga menyelam, itu juga teknik yang kita lakukan seperti begitu. Ketika kita menyelam ke dalam air yang mulai dalam, itu biasanya sakit, telinga kita akan sakit. Maka untuk mengatasi itu biasanya kita begitu. Kita mulut dan hidungnya kita tutup dan kemudian kita seperti tiupkan, maka akan keluar udara dari telinga itu. Nah, maka betapa Gautama merasakan demikian. Ketika melakukan itu, maka udara itu keluar dari telinganya dan menghasilkan bunyi yang keras, dikatakan demikian. Dilakukan berulang kali demikian. Setiap kali dilakukan demikian, berlatih berulang-ulang demikian. Dan ketika itu beliau juga mengatakan ada perhatian penuh ada di situ. Perhatian penuh muncul, konsentrasi juga ada, tetapi juga masih ada ketegangan dan ketidaktenangan di dalam tubuhnya itu. Ya. Beliau melihat itu. Setelah melakukan demikian, mungkin ini kurang keras, belum dalam jalur yang benar untuk berlatih. Beliau berpikir demikian. Maka sekarang saya akan tutup hidung, mulut, dan telinga saya. Saya tidak akan bernafas. Maka ketika Petapa Gautama ini berlatih meditasi dengan menutup mulut, hidung, dan telinganya, maka udara yang di dalam ini akan mengaduk-aduk, dikatakan. Mengaduk-aduk mencari jalan keluar. Nah, akhirnya menghantam ke kepalanya. Ya, hantam kepalanya. Jadi kepalanya serasa diaduk-aduk, ada rasa sakit yang luar biasa muncul di situ. Ya, karena udara yang ingin mencari jalan keluar tadi. Ya, setiap kali berlatih diulang lagi, udara itu menghantam ke kepalanya lagi. Menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dan meskipun ada perhatian penuh, ada konsentrasi, tetapi ketegangan dan ketidaktenangan secara fisiknya masih dialami juga. Kemudian, saya coba lagi. Dengan menutup mulut, hidung, dan telinganya, coba lagi. Ketika dicoba lagi, udara itu masih menghantam ke kepalanya dan dikatakan seperti kepalanya itu seperti dibor. Ya.
Seperti mau dipecahkan demikian, seperti ditusuk dengan kuat untuk membuat lubang di situ. Ya, setiap kali demikian. Dan betapa Gautama melihat juga ada perhatian penuh, perhatian murni ini, ada konsentrasi juga yang kuat di situ. Tetapi ketegangan dan ketidaktenangan fisik tubuhnya dirasakan. Ya. Maka ketika melakukan itu, di setiap melakukan itu, maka keringatnya bercucuran. Dikatakan dari ketiaknya, keringatnya itu bercucuran. Lakukan lagi, coba lagi. Ketika dicoba lagi, mulutnya ditutup, ya hidungnya tutup, telinganya ditutup, maka udara ini ke kepala lagi dan seolah-olah seperti kepalanya itu seperti akan dipecahkan oleh seperti kepala kita diikat dengan dengan ikatan dengan tali terbuat dari kulit kemudian dipelintir demikian di kepalanya. Sehingga demikian sakitnya seperti kepala itu akan pecah. Meskipun demikian, betapa Gautama ini melihat bahwa ada perhatian murni, ada konsentrasi. Tetapi secara fisik tubuhnya, ketegangan dan ketidaktenangan itu dirasakan. Ya. Dilakukan lagi. Tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada. Dilakukan lagi. Ketika melakukan lagi, dikatakan, sekarang beliau merasakan bahwa udara yang di dalam tubuh ini sekarang menyayat-nyayat perutnya. Kalau kita puasa, ya, di sini makanannya, nutrisinya tinggi, sangat terpenuhi. Jadi mungkin kita tidak pernah merasakan rasa melilit yang kuat karena perut keroncongan istilahnya gitu. Ketika saya di Myanmar, katakanlah pertama kali, tahun-tahun pertama di universitas, di situ makanan tuh nutrisinya sangat rendah. Maka ketika saya makan, katakanlah malam hari, belum sampai malam hari ya sebetulnya sudah mulai keroncongan, perut ini sudah tidak kuat sebetulnya. Ya, karena nutrisinya rendah sekali sebetulnya. Nah, maka sering yang dirasakan ya udara yang di dalam perut ini yang menyayat di situ itu. Ya sakit tentunya. Nah, itu sakit yang saya rasakan tidak sehebat seperti Bodhisatta tentunya. Ya. Nah, Bodhisatta merasakan demikian bahwa angin yang di dalam tubuh ini tidak bisa keluar dari mana, maka dia seperti mengiris-iris perutnya tadi dengan kuatnya. Perih sekali, sakit sekali. Nah, sehingga ketika beliau melakukan itu terus-menerus, maka akhirnya timbul panas yang membakar. Seolah-olah tubuhnya itu dibakar, terbakar. Yang disebut daharoga. Penyakit panas demikian. Karena apa? Karena cara pelatihannya itu. Demikian kuatnya berlatih dan tanpa menyerah. Maka ketika daharoga itu, penyakit yang panas tadi itu, kerap kali muncul pada tubuh Bodhisatta ini, maka suatu ketika beliau berjalan, maka beliau jatuh pingsan. Beliau jatuh pingsan dan dalam posisi duduk demikian, dikatakan demikian. Karena tidak kuat lagi. Ya. Nah, latihan yang dilakukan ini tidak menyusutkan semangat beliau. Meskipun demikian, meskipun sudah pingsan lagi, sadar lagi, beliau berpikir sekarang, bagaimana sekarang kalau saya lakukan latihan saya ini, saya teruskan dengan saya tidak makan. Tidak bernafas, tidak makan. Bagaimana?
Nah maka ketika Petapa Gotama ini memiliki pikiran itu, saya sekarang tidak akan makan saja. Maka para dewa katalah memahami, bisa membaca pikiran dari Petapa Gotama ini dan mengatakan, kalau kamu berlatih dengan tidak makan, ya, maka saya akan suntikan nutrisi dewa ini ke tubuh kamu melalui pori-pori tubuh kamu. Karena tidak bisa tanpa makan. Gitu. Maka Petapa Gotama berpikir, kalau saya mengatakan bahwa saya berlatih dengan tanpa makan, tapi saya menerima suntikan nutrisi dewa ini ke dalam tubuh saya, ini sama saja saya berbohong. Maka Petapa Gotama kemudian, saya akan tetap makan, tetapi sedikit sekali. Maka dikatakan Petapa Gotama hanya makan seperti sup kacang atau sup kacang polong dan lain sebagainya, dikatakan demikian, hanya segenggam saja. Atau mungkin kalau kita tangan kita demikian, maka di cekungan dari telapak tangan kita itu, di situ sup kacang itu yang beliau makan. Hanya demikian saja. Maka ketika melakukan cara demikian, maka tubuhnya menjadi kurus, sangat kurus. Itulah maka ketika beliau menyentuh perutnya, dikatakan juga merasakan menyentuh tulang punggungnya. Ketika menyentuh tulang punggungnya juga tersentuh perutnya, demikian. Karena sedemikian kurusnya. Kemudian matanya itu masuk ke dalam. Dikatakan seperti bayangan bintang yang ada di dalam sumur yang dalam. Dikatakan demikian. Sedemikian kurusnya. Tetapi usaha yang beliau lakukan itu bukan menyurutkan semangatnya. Tidak ada kata surut, tidak ada kata mundur. Dan semuanya itu dijalani bukan dengan perasaan penderitaan. Semuanya dijalani dengan perasaan bahagia. Rela melakukan itu karena apa? Karena cita-citanya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai akhir dari penderitaan, kebahagiaan tertinggi nibbana. Itu yang ada di dalam benak, di dalam pikiran dari Petapa Gotama, bahwa itu adalah cara yang benar. Dan dikatakan apa yang dilakukan Bodhisatta tidak ada bandingannya lagi. Tidak ada petapa yang lain yang melakukan itu bisa menandingi apa yang dilakukan oleh Petapa Gotama. Ya. Nah maka ketika melakukan praktek tanpa makan demikian, maka ya sudah tidak bisa memiliki kekuatan yang lebih. Ketika berjalan beliau akhirnya pingsan juga. Ketika akan buang air besar dikatakan harus dengan usaha yang kuat. Ketika akhirnya kotorannya keluar, hanya dikatakan hanya 1-2 butir kecil saja. Air kencing sudah tidak keluar sama sekali, sudah tidak ada air. Maka ketika menekan badannya untuk buang air besar, akhirnya beliau jatuh terjembab. Sudah tidak ada tenaga lagi. Maka ketika melakukan demikian, akhirnya suatu ketika beliau akhirnya jatuh pingsan. Nah ketika jatuh pingsan pada waktu itu, ada seorang penggembala kambing yang melihat. Dan sebetulnya dikatakan di desa, orang-orang desa di sekitar di situ, desa Senani tadi. Jadi Urowela, hutan Urowela ini dekat dengan desa yang disebut desa Senani. Ya, sebetulnya sebelumnya di situ desa Senani adalah tempat untuk mendapatkan ya makanan sebetulnya, pindapata di situ. Maka orang-orang penduduk Senani sudah melihat bahwa Petapa Gotama ini sudah dikatakan tidak makan sebetulnya sudah lama sekali. Nah demikian pula penggembala kambing tadi melihat itu, kemudian beliau penggembala kambing ini kemudian memberikan air susu kambing kepada Petapa Gotama. Nah ketika Petapa Gotama meminum
air susu kambing tadi, beliau merasakan badannya menjadi segar. Ada rasa segar, kekuatannya juga ada pulih demikian. Nah, itulah yang menyebabkan Petapa Gotama ini kemudian berpikir lagi, apa yang sudah beliau lakukan selama ini, mungkin sudah 5 tahun, hampir 6 tahun katalah, melakukan Dukara Carya berulang-ulang demikian itu tidak membuahkan hasil. Sebetulnya tidak ada hasil apapun juga. Kalau misalnya belajar dari Alara Kalama Udakara Maputa, ada pencapaian Akincanya Yatanajana, Newasanya Nasanya Yatanajana. Tetapi selama 6 tahun itu di dalam Tipitaka ataupun di dalam kitab ulasan tidak disebutkan bahwa ketika menjalankan Dukara Carya ada pencapaian, penembusan sesuatu, tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Nah, itulah yang muncul akhirnya dalam pikiran Petapa Gotama. Bahwa cara ini ya mungkin salah sebetulnya. Belum menemukan jalan yang benar. Maka kemudian pada saat itu kemudian Petapa Gotama Bodhisatta ini kemudian teringat ketika beliau masih kecil, masih bayi sebetulnya. Pada waktu itu ada perayaan membajak sawah. Jadi Pangeran Siddhartha ini terlahir di bulan Waisak, ya, di bulan purnama Waisak. Ya, 2 bulan setelah itu adalah Asalha. Asalha kemudian disebut masuk musim hujan. Nah, maka untuk menanam, petani mulai menanam tentunya adalah ketika di musim hujan itu kan, atau mendekati musim hujan. Maka di situ ada perayaan membajak sawah. Nah, ini adalah perayaan besar. Ya, jadi sekitar ya 1,5, 1 atau 2 bulan katakanlah demikian. Jadi usia dari Pangeran Siddhartha ini ya baru 1 atau 2 bulan tadi. Nah, ketika perayaan membajak sawah ini karena disertai oleh Raja Sudodana sendiri, maka karena ya bayi Pangeran Siddhartha ini juga dibawa di tempat itu dan diasuh oleh para pengasuhnya. Para pengasuhnya juga ingin melihat perayaan yang besar tadi. Maka ditinggalkan. Ya, bayi ini ditinggalkan. Pangeran Siddhartha ini ditinggalkan di bawah naungan pohon jambu dikatakan demikian. Maka ketika Bodhisatta Pangeran Siddhartha itu ditinggalkan, maka beliau kemudian duduk bersila, melipat kakinya dan kemudian bermeditasi. Ya, bermeditasi, keluar masuknya nafas di situ. Ketika bermeditasi keluar masuk nafas, dikatakan beliau masuk ke dalam mencapai tingkat jana pertama, konsentrasi, absorpsi, ya, atau jana yang pertama. Ya, itu yang beliau ingat. Sehingga ketika mencapai itu, kemudian pengasuhnya kemudian ingat lagi dan menengok ya bayi dari Pangeran Siddhartha ini, ada suatu keajaiban yang dikatakan bahwa ya bayang-bayangan matahari ini sudah bergeser, tapi bayangan dari pohon jambu tadi ya tidak bergeser. Nah, sehingga kejadian itu kemudian diberitahukan kepada Raja Sudodana, dan Raja Sudodana melihat kejadian itu kemudian memberikan penghormatan kepada anaknya sendiri. Nah, itu adalah penghormatan yang kedua dari Raja Sudodana kepada anaknya. Ya, Raja Sudodana memberikan hormat kepada anaknya sendiri. Yang pertama adalah ketika apa? Ketika Pangeran Siddhartha ini diramalkan oleh Petapa Asita bahwa dia akan menjadi seorang Buddha. Pada waktu itu ketika ditunjukkan ya bayi Siddhartha ini digendong begitu oleh Raja Sudodana, ditunjukkan
kepada Petapa Asita yang merupakan guru dari silsilah raja-raja dari kerajaan Kapilawatu tadi, dikatakan bayi ini berputar dan kakinya itu menempatkan kakinya itu di atas kepala dari Petapa Asita. Nah, melihat hal itu pada waktu itu pertama kali Raja Suddhodana memberikan penghormatan kepada anaknya sendiri. Ini yang kedua kali. Nah, itulah yang diingat oleh Petapa Gotama, bahwa ketika dia masih kecil, beliau ingat, ya, ketika usia 1 atau 2 bulan tadi, ingat bahwa melakukan meditasi di bawah pohon jambu dan bisa mencapai tingkat konsentrasi jhana pertama. Nah, ketika mencapai tingkat konsentrasi jhana tadi, ya, jhana pertama memiliki 5 faktor mental yang disebut penempatan awal, ya, penempatan yang berkesinambungan, kemudian kegairahan, ya, kemudian ada kebahagiaan dan ada pemusatan pikiran. Ya, Vitaka, ya, penempatan awal pikiran, Wicara adalah penempatan yang berkesinambungan dari pikiran, kemudian Piti adalah kegairahan, Sukha adalah kebahagiaan, dan Ekagata adalah pemusatan pikiran. Maka di situ ada kebahagiaan, ada sukha, di situ ada kebahagiaan di situ. Nah, Petapa Gotama melihat bahwa apakah saya takut dengan kebahagiaan yang saya capai dengan pencapaian jhana tadi. Ketika mengingat itu, beliau berkesimpulan bahwa saya tidak takut dengan kebahagiaan yang saya peroleh untuk apa? Untuk menunjang latihan saya untuk mencapai pembebasan. Itu yang muncul dalam pikiran ya Petapa Gotama. Bahwa mungkin dengan cara ini adalah jalan untuk mencapai kepada pembebasan. Tetapi untuk bisa melakukan itu, untuk bisa mengembangkan latihan itu mencapai jhana tadi, maka tidak bisa dengan badan yang tidak ada nutrisinya ini. Tidak bisa. Maka beliau kemudian berketetapan hati untuk apa? Saya harus makan lagi. Makan yang benar agar saya bisa berlatih dengan benar juga. Nah, maka ketika Petapa Gotama ini kemudian kembali mengkonsumsi makanan-makanan lagi, maka 5 petapa yang selalu menunggunya ini melihatnya dan berkesimpulan bahwa ini Petapa Gotama ini sudah meninggalkan latihannya. Sudah kembali kepada kehidupan yang seperti sebelumnya. Maka mereka 5 petapa ini kemudian meninggalkan Uruvela, meninggalkan Petapa Gotama dan pergi menuju Isipatana di Varanasi tadi, di dekat kota Varanasi. Ya, mereka meninggalkan di situ. Nah, maka bagi Petapa Gotama dengan ditinggalkan oleh 5 petapa, maka mendapatkan suatu kesempatan kesendirian. Ya, wiweka, ya, kesendirian yang mendukung bagi pengembangan praktek atau latihan selanjutnya. Ya. Nah, saya kira sudah 1 jam. Ya, maka sementara saya akhiri dahulu ya penjelasan dari ini, belum selesai pendahuluannya ternyata agak panjang. Ya, semoga apa yang telah kita diskusikan pada sore hari ini, kita mengingat lagi perjuangan 3 perumpamaan tadi, ya, Saputabharya, Pabaja, Brahmanadamika, Pabaja, Bodhisatta, Pabaja. Mengingat lagi perumpamaan itu agar kita bisa mengembangkan seperti Bodhisatta Pabaja,
melepaskan kemelekatan secara fisik dan mental terhadap ikatan-ikatan indriawi, dan dengan cara itu semoga semangat kita tetap muncul, bisa menopang kepada praktek meditasi saudara-saudari sekalian untuk mencapai pembebasan akhir, ya, kebahagiaan tertinggi nibbana.